Sebelumnya salam kenal kembali ya untuk Kang Andi Jayaban di Wonosari Gunung Kidul sana ya. Ini satu hari yang lalu saya upload video yang berjudul sobek horizontal di ban mobil bagian samping saya tidak kerjakan. Dari rekan kita bertanya, Om mau tanya kalau untuk ban mobil sobek horizontal pasang patchnya seperti gambar 1 apa gambar 2? Thanks. Andi Jayaban, Wonosari, Gunung Kidul. Disusul pertanyaan selanjutnya, maksud saya pas patch dipasang vertikal apa horizontal? Oke, sebelumnya salam kenal kembali ya untuk Kang Andi Jayaban di Wonosari Gunung Kidul sana ya. Langsung saya jawab, saya sudah siapkan sebuah potongan ban yang saya ambil dari bagian samping ya. Ini saya ambil dari potongan ban mobil pribadi. Ini ban tubeless ya. Ini bagian heelnya, bagian samping. Ini kalau diterusin ini bagian tapak ban ya. Ini berbentuk bulat. Nah, ini untuk gambarnya saja ya. Nah, misalnya ini sobek horizontal, tetap ini bagian luar. Nah, kita kerjakan. Nantinya kan posisi pemasangan patch itu adanya di bagian dalam ya. Nah, bagian dalam sini yang nantinya kita akan pasang patch-nya ya. Nah, ini sudah saya kasih tanda misalnya sobeknya horizontal. Jadi langsung ke poinnya saja. Ini ada dua penjelasan. Yang pertama, ketika sobek horizontal, kita sudah menelaah dulu, terutama itu mengecek atau menganalisa kira-kira sobeknya berapa panjang itu. Misalnya sobeknya 1 cm ya, 1 cm dengan sobek horizontal. Nah, kalau dengan sobek horizontal itu bagusnya kalau kalian tuh menggunakan produk dashpad, itu bagusnya yang kodenya itu menggunakan CBB ya. Baik CBB 0, CBB 1, CBB 2. Nah, ini untuk mobil pribadi ya. Dia bentuknya bulat, enggak kotak gitu. Ini kalau untuk sobek horizontal gitu. Jadi tinggal menyesuaikan saja CBB-nya. Jangan pakai yang kotak ya. Jangan pakai yang CRP ya. Nah, kalau misalnya kan ada juga tuh sobeknya itu berakar gitu. Jadi begini, retak lah. Itu juga lebih baiknya menggunakan yang CBB 0 gitu. Nah, keunggulannya produk dashpad meskipun yang bentuknya bulat itu kalau dibelah ya, misalnya contohnya ini ya, saya ada contoh satu nih misalnya CBB 0 yang bentuknya bulat ini kalau dibelah itu bagian dalamnya itu ada beberapa benang nilon di dalam material bahan tersebut. Nah, itu keunggulannya produk dashpad baik yang bulat maupun yang kotak. Nah, saya anggap jawaban saya bisa dimengerti ya. Nah, untuk jawaban yang kedua, penggunaan CRP itu bagusnya untuk sobek di bagian samping yang bentuknya itu vertikal, bentuknya lurus gitu. Nah, nanti ketika bentuknya vertikal, tetap kita cek dulu panjangnya berapa senti. Nah, setelah panjangnya kita cek, misalnya 1 cm, ini bagus ya kita menentukan itu menggunakan CRP berapa gitu. Misalnya CRP 10 bisa nih kayak panjang sobeknya 3 cm berbentuk vertikal diri. Oh iya, masih bisa ketutup pakai CRP 10. Oh, pengen bagus lagi pakai CRP 12 gitu. Nah, jadi kalau pakai CRP itu bentuknya begini ya, dia diri. Karena CRP itu produk dashpad itu ada tandanya dia arah panah, disebut bit to bit gitu. Nah, kalau misalnya itu CRP kita belinya dalam bentuk satu kotak, itu biasanya di dalam bungkusnya itu ada keterangannya itu
Ini pemakaian untuk berapa senti, pokoknya ada keterangannya di dus. Keterangannya itu bahasa Inggris. Ya kalau untuk bahasa Inggris gampang ya, kita tinggal cari di Google Translate itu udah diterjemahin, udah simple gitu. Nah, nanti untuk gimana masalah biayanya, menentukan biaya ke pelanggan. Ya gampang saja, kita tinggal diskusi sama pelanggan. Om, sobeknya sekian. Ini biasanya saya pakai yang kodenya itu sekian. Harganya beda loh Om, karena kalau saya pakai yang harga ini sekian, nanti yang ini pakai yang kode yang ini agak lebaran itu sekian. Karena kalau seandainya pakai yang agak murah, itu nggak bisa menutupi area lubang yang sobek di bagian samping. Jawaban yang saya berikan untuk Kang Andi Jayaban di Wonosari, Gunung Kidul. Mudah-mudahan jawaban saya bisa membantu untuk rekan-rekan semuanya juga, baik yang satu profesi atau yang mempunyai kendaraan roda 4. Oke, cukup sampai di sini dulu konten saya. Sampai ketemu di konten berikutnya.